Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Apapun keyakinan ataupun sudut pandang kita sehubungan dengan malaikat, mari kita ingat bahwa makhluk ilahi tertinggi adalah Tuhan. Dia yang maha tinggi pencipta semua makhluk, termasuk para malaikat. Peran malaikat Mikail dalam masa hidup Adam dan Hawa. Malaikat Mikail adalah salah satu dari malaikat penghulu yang sudah ada sebelum fajar penciptaan. Sebagai malaikat penghulu, malaikat Mikail mengetahui dan melihat banyak peristiwa dari zaman ke zaman hidup manusia, bahkan sejak masa hidup manusia pertama diciptakan. Sebelum menciptakan manusia, Elohim meminta pendapat dari para malaikat. Pada saat itu, malaikat di bawah komando Mikail adalah salah satu yang dimusnahkan hanya dengan jari kelingking Tuhan, karena mereka menjawab dengan mengatakan, "Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya?" Malaikat Mikail adalah malaikat yang hanya menerima tugas dan perintah dari Tuhan sendiri. Mikail merupakan salah satu malaikat yang taat kepada Elohim. Di zaman kehidupan Adam dan Hawa, Mikail melakukan peran yang cukup penting, dan dia melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Demikian di antaranya, malaikat Mikail memiliki peran dalam penciptaan Adam. Mikail bersama 3 malaikat agung lainnya diperintahkan Tuhan untuk mengambil debu dari bumi, sekalipun bumi tidak mengizinkan mereka untuk mengambil debu darinya. Setelah Tuhan menciptakan Adam, Adam belum memiliki nama untuk menyebut dirinya. Tuhan kemudian memerintahkan kepada 4 malaikat utama untuk mencari nama bagi Adam. Dan malaikat Mikail pergi ke arah timur dan melihat bintang timur Ancholim, dan dia mengambil huruf pertama dari bintang itu. Dan masing-masing malaikat yang lain juga mengambil huruf pertama dari bintang yang mereka lihat, dan terbentuklah nama Adam. Mikail adalah malaikat yang pertama kali bersujud kepada Adam setelah Adam diciptakan. Dikisahkan, setelah Adam diciptakan, malaikat Mikail membawa Adam di hadapan Tuhan untuk menyembah. Setelah Adam menyembah, Elohim memerintahkan kepada semua malaikat untuk sujud kepada Adam. Satan sebelum kejatuhannya menolak untuk sujud kepada Adam, dan pasukan malaikat yang dipimpinnya pun juga melakukan hal yang sama. Malaikat Mikail adalah yang pertama bersujud di hadapan Adam untuk menunjukkan contoh yang baik kepada para malaikat lainnya. Dan malaikat Mikail sempat mengingatkan kepada Satan dengan mengatakan kepadanya, "Berikan hormat pada citra Elohim. Jika kamu tidak melakukannya, maka Yahweh Elohim akan murka terhadap kamu." Tetapi setan menjawab dengan berkata, "Jika dia melampiaskan murka kepadaku, aku akan meninggikan takhtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan menjadi seperti yang maha tinggi." Dan karena pemberontakannya, terjadilah pertempuran di surga, dan Mikail diberi tugas oleh Elohim untuk memimpin pasukan surga melawan Satan bersama malaikatnya. Satan dikalahkan, dan Elohim melemparkan Satan dan pasukannya keluar dari surga, turun ke bumi, dan sejak saat itu merupakan permusuhan antara Satan dan manusia. Sejak saat peristiwa pertempuran di surga, malaikat Mikail diangkat menjadi pemimpin tertinggi bala tentara surga. Dan setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, malaikat Mikail diperintahkan untuk meniup sangkakala dan berseru,
Beginilah firman Yahweh, datanglah kepadaku ke Eden, dan dengarkanlah penghakiman yang aku berikan kepada Adam. Dan terjadilah pengadilan surga untuk memutuskan hukuman bagi Adam dan Hawa, dan juga ular yang menyesatkan mereka. Setelah terusir keluar dari Taman Eden, Adam dan Hawa kemudian melakukan doa permohonan dan berpuasa untuk menunjukkan pertobatan mereka dan berharap agar diampuni dan dapat dibawa kembali masuk ke dalam Taman Eden. Suatu kali saat sedang berdoa memohon kepada Tuhan, malaikat Mikael diutus Tuhan untuk membawa Adam ke hadapan Tuhan, dan Tuhan kemudian menyampaikan firman-Nya kepada Adam. Dan setelah Adam usai mendengarkan firman dari Tuhan, dia kembali diantar ke bumi oleh malaikat Mikael, dan malaikat Mikael menggunakan tongkatnya untuk membuat air yang mengelilingi taman menjadi beku, dan Adam kemudian menyeberang bersama Mikael yang mengantarnya kembali ke tempat semula. Satan kemudian mencoba untuk mengganggu dan mencoba membinasakan mereka, tetapi Elohim menolong Adam dan Hawa. Mikael kemudian diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke laut di India untuk mengambil tongkat emas untuk diberikan kepada Adam dan juga Hawa agar dapat menjadi penerang bagi mereka di dalam gua tempat tinggal mereka pada malam hari, dan untuk menghilangkan ketakutannya akan kegelapan. Mikael kemudian melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, mengambil tongkat emas dan membawanya kepada Elohim. Dan setelah diperintahkan oleh Tuhan, maka Mikael mengambil tongkat emas itu dan memberikannya kepada Adam. Setelah memberikan tongkat itu, malaikat Mikael bersama malaikat Gabriel, Raphael, Uriel, dan Selapiel, mereka menghibur Adam dan Hawa, lalu kembali ke surga. Malaikat Mikael membantu juga Hawa di saat proses melahirkan anaknya. Saat Hawa akan melahirkan anaknya, Adam menemukannya dalam kesedihan yang mendalam, dan dia memohon kepada Yahweh untuknya. Dan 12 malaikat muncul bersama dengan 2 kekuatan surgawi, dan semua ini mengambil tempat mereka di sebelah kanannya dan sebelah kirinya, sementara malaikat Mikael berdiri di sebelah kanannya, mengarahkan tangannya dari wajahnya sampai ke bagian dadanya, dan berkata kepadanya, "Diberkatilah engkau Hawa karena Adam, karena permohonan dan doanya aku dikirim untuk memberikan bantuan kami kepadamu. Bersiaplah untuk melahirkan anakmu." Malaikat Mikael juga diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberikan berbagai jenis benih kepada Adam, dan malaikat Mikael mengajari cara mengolah tanah dan membuatnya menghasilkan hasil dan juga buah-buahan untuk menopang dirinya dan keluarganya dan keturunannya. Setelah Kain membunuh Habel saudaranya, Tuhan mengutus malaikat Mikael untuk menghibur dan menguatkan Adam. Elohim berkata kepada Mikael penghulu malaikat, "Katakanlah kepada Adam, jangan mengungkapkan rahasia yang engkau tahu tentang Kain anakmu, karena ia adalah putra dari murka. Tapi jangan berduka, karena aku akan memberikan kepadamu anak lain sebagai penggantinya. Ia akan menunjukkan kepadamu semua yang akan engkau lakukan, dan akan melakukan apapun yang engkau katakan kepadanya." Jadi berfirmanlah malaikat kepada Adam, dan dia terus mengingatnya dalam hatinya bersama dengan Hawa. Dan meskipun mereka berduka mengenai Habel putra mereka, setelah Adam mengalami sakit di usia tuanya 930 tahun, dia memerintahkan Hawa dan putranya Set untuk pergi ke pintu gerbang taman untuk memohon kepada Tuhan agar berbelas kasih untuk mengutus malaikatnya dan memberi sedikit air kehidupan dan minyak untuk menghilangkan rasa sakit. Set dan Hawa kemudian pergi ke pintu gerbang taman, dan sampai di pintu gerbang taman,
Hawa dan Set mulai menangis sedih, dan mereka memohon kepada Yahweh dengan banyak ratapan untuk memberi mereka air dan minyak dari pohon rahmat-Nya. Beberapa jam mereka berdoa demikian. Akhirnya malaikat Mikhail muncul dan memberitahu mereka bahwa ia datang sebagai utusan Elohim untuk memberitahu mereka bahwa permohonannya tidak dapat diberikan, dan Adam akan mati dalam beberapa hari. Dan karena ia mengalami kematian, demikian juga semua keturunannya. Hanya pada saat kebangkitan dan kemudian hanya untuk orang-orang saleh air kehidupan akan diberikan bersama dengan semua kebahagiaan dan semua kenikmatan dari Eden. Malaikat Mikhail berkata kepada Set, "Set, abdi Elohim, berhentilah dirimu dari doa dan permohonan tentang pohon dengan minyak untuk mengurapi ayahmu Adam dan air kehidupan, karena itu tidak akan diberikan kepadamu sekarang, tetapi di akhir zaman. Kemudian saat semua manusia akan dibangkitkan bersama Adam pada hari besar, dan semua itu bagi orang-orang kudus. Kemudian kenikmatan Eden dan surga akan diberikan kepada mereka, dan Elohim akan berada di tengah-tengah mereka. Dan mereka tidak lagi berbuat dosa di hadapan wajah-Nya, dan hati yang jahat akan diambil dari mereka, dan mereka diberi hati untuk memahami yang baik dan melayani Tuhan saja. Tetapi engkau, kembalilah kepada ayahmu, karena jangka hidupnya telah terpenuhi, dan dia akan hidup beberapa hari dari sekarang dan akan mati. Tetapi ketika jiwanya terangkat, engkau akan melihat saat kematiannya." Dan setelah tiba waktunya bagi Adam untuk mati, malaikat Mikhail memohon kepada Yahweh untuk membiarkan dia hadir untuk mempersiapkan tubuh Adam untuk dikubur. Izin kemudian diberikan kepadanya, dan malaikat Mikhail pergi ke bumi disertai dengan banyak malaikat. Dan ketika mereka memasuki surga terestial, semua pohon berkembang dan bau harum tercium dan membuat terbuai semua orang ke dalam tidur, kecuali Set seorang diri saja. Malaikat Mikhail muncul dan berdiri di kepala Adam, lalu berkata kepada Set, "Bangunlah dari tubuh ayahmu dan berdirilah denganku, dan lihatlah apa yang disediakan Tuhan untuk ayahmu Adam. Dia adalah makhluk ciptaan yang dikasihi Tuhan." Tuhan mengangkat jiwa Adam dan memberinya kepada malaikat Mikhail dengan berkata, "Angkat dia ke langit ketiga dan tinggalkan dia sampai hari besar yang menakutkan ditahbiskan olehku." Mikhail melaksanakan perintah ilahi dan semua malaikat menyanyikan lagu pujian. Malaikat Mikhail, Gabriel, Uriel, dan Rafael naik ke langit ketiga dan memakaikan pakaian linen dan menutupi tubuh Adam, dan membawa minyak wangi dan menuangkan ke atasnya, dan mereka bertindak demikian. Kemudian 3 malaikat utama bersama dengan Set mempersiapkan Adam untuk dimakamkan. Setelah waktu kematian bagi Hawa tiba, malaikat Mikhail datang mengajari Set bagaimana mempersiapkan Hawa untuk dimakamkan. Dan 3 malaikat turun dan menguburkan tubuhnya di kubur tempat Adam dan Habel dikuburkan. Kemudian malaikat Mikhail berbicara dengan Set dengan mengatakan, "Beginilah engkau harus mengubur semua orang yang mati sampai hari kebangkitan." Dan lagi, setelah memberinya perintah ini, ia berbicara, "Paling lama 6 hari kamu akan meratap dan harus berhenti pada hari yang ke-7, yang adalah tanda kebangkitan di hari terakhir, karena pada hari ke-7 Yahweh beristirahat dari semuanya pekerjaannya setelah dia menciptakan dan membuat segala sesuatu. Beristirahatlah dan bersukacita di dalamnya, karena hari itu adalah hari Elohim. Bergembiralah, karena kami malaikat juga dengan jiwa orang benar yang telah meninggal dari bumi akan bersukacita." Setelah berbicara demikian, malaikat Mikhail naik ke surga memuliakan Elohim dengan mengatakan, "Haleluya."
Demikianlah beberapa informasi tentang peran malaikat Mikael dalam hidup Adam dan Hawa. Bagaimana dia melaksanakan perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepadanya untuk dilakukan. Dan dia melakukan semua perintah Tuhan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Haleluya.